Tinggal dibersihkan aja. Kalau ketika membersihkan lensa jangan pernah untuk menyalakan lasernya ya, karena itu berbahaya sekali. Kalau tabung tidak menerima air itu mengakibatkan tabung cepat panas dan mudah meledak. The Prince, buat usaha jadi mudah. Halo Sobat The Prince, kembali lagi dengan kami. Pada segmen kali ini kita berada di segmen Mr. Teknisi. Mr. Teknisi, bagi informasi, beri solusi. Dan pada segmen kali ini, sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan perawatan pada mesin laser CO2. Seperti ini mesinnya. Jadi mesin ini bisa digunakan untuk mengcutting akrilik, kain, ataupun bahan-bahan yang memang dia non metal. Seperti ini contoh akriliknya. Nah, pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan perawatan pada mesin ini agar tidak gampang rusak. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah cek bodi mesin. Seperti ini, kita cek semuanya apakah ada yang berdebu atau tidak. Pertama cek dari bawahnya juga. Nah, kita ini biasanya setelah cutting, ini ada kotoran. Nah, kita bisa membersihkan kotorannya dengan tarik yang ini. Seperti ini. Ini adalah sampah sisa cutting. Jadikan satu di tempat sampah. Nah, kita buang di tempat sampah. Nah, bisa dilihat sekarang sudah bersih, tinggal disulak aja untuk menghilangkan debu-debu yang kecil. Oke, jika sudah bersih, tempat pembuangannya bisa dimasukkan lagi. Selain itu, untuk perawatan lagi kita bisa membersihkan ini dari debu-debu agar performa mesin masih bisa terjaga. Setelah sudah, kita tutup lagi. Cek bodi luar mesin seperti ini. Jika memang berdebu, dibersihkan aja dengan sulak seperti ini. Oke, selanjutnya jika memang mesin bagian luarnya sudah bersih, kita bisa membersihkan bagian dalamnya. Seperti ini. Pada meja area kerja. Tinggal dibersihkan aja. Oke, jika dalamnya juga sudah, luarnya sudah. Yang kedua adalah cek pengkabelan mesin. Cara ceknya seperti ini. Nah, pastikan kabel-kabel tersambung dengan baik dan tidak ada yang rusak. Misalkan ada gigi tikus atau seperti apa. Kita cek semua, dilihat aja apa kabelnya sudah benar. Jika memang sudah, tutup lagi. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagian lensa cermin mesin. Cara membersihkan lensa seperti ini. Dibuka saja. Oke, jika ini sudah, kita masukkan posisinya agak jauh biar dia keluar dari itu, kita bisa bersihkan. Kita pindahkan saja agak tengah. Yang ini juga. Oke, jika sudah, kita siapkan tisu. Kita siapkan tisu saja. Tisu seperti biasa. Tisu biasa. Tisu kering. Tisu wajah ya. Setelah itu kita bersihkan lensanya yang seperti ini.
Kalau ketika membersihkan lensa jangan pernah untuk menyalakan lasernya ya, karena itu berbahaya sekali. Kita bersihkan yang sebelah sini. Jadi yang saya maksud membersihkan lensa yang cermin seperti ini. Dan posisinya mesin harus bisa, jangan pernah dinyalakan lasernya. Laser powernya harus mati. Kita bersihkan saja seperti ini, dan yang ini yang di tengah, di dalam sini. Untuk membersihkan yang agak tengah ini cukup dengan jari aja. Jangan terlalu keras agar kacanya tidak pecah. Setelah yang X dan Y nya sudah, kita bersihkan lensa utama yang ada di dalam dekat tabung. Pastikan lasernya mati, laser powernya harus mati. Sisakan LED-nya saja. Karena kita akan mainnya membuka tabung. Dan itu sangat berbahaya jika tabungnya posisi menyala. Nah, kita bersihkan juga yang sebelah sini. Oke. Jika sudah, kita cek tabungnya. Apakah ada kotoran di dalam tabung? Nah, cara mengecek kotoran adalah dengan airnya. Setelah kita membersihkan lensa, sekarang kita membersihkan air yang ada di dalam tabung, di dalam water chiller sebelah sana. Nah, ketika untuk membersihkan water chiller, posisi laser power dinyalakan lagi agar water chillernya menyala. Pastikan water chiller selalu tertutup agar tidak ada debu atau kotoran yang masuk. Kita buka saja. Teman-teman tinggal melihat aja di dalamnya apa, ada airnya atau tidak. Pergantian air water chiller tidak secara berkala jika dilakukan ketika memang airnya habis. Nah, seperti ini, tinggal dibuka. Kalau ada corong kecil mungkin lebih mempermudah teman-teman isi airnya. Lalu tambah. Pastikan airnya air bersih ya. Sampai penuh. Pastikan ada air yang di dalam water chillernya dan airnya air bersih. Setelah itu kita tutup. Tutupnya harus rapat agar tidak ada debu-debu. Setelah itu dicek juga selang sambungan dari output ke input mesin. Ngecek selang dari input dan output water punya mesin. Karena jika selangnya sempat bolong dimakan tikus atau serobek, itu mengakibatkan airnya keluar dan tabung tidak menerima air. Kalau tabung tidak menerima air, itu mengakibatkan tabung cepat panas dan mudah meledak. Dicek juga selang yang di tabung, selang ini 2. Pastikan selangnya tidak ada yang robek atau bolong, karena itu juga bisa mengakibatkan air rembes yang membuat airnya terkena mainboard dan kerusakan fatal terjadi di mesin. Seperti itu. Nah, jika Sobat The Print tidak melakukan perawatan seperti ini, kemungkinan mesin bisa terjadi penurunan power. Yang pertama, ketika water chiller tadi airnya diganti dan airnya kotor, itu bisa merusak tabung dan mengurangi umur tabung. Lalu untuk yang lensa, jika tidak dilakukan, powernya kurang. Jadi misalkan cutting akrilik, jika mengcutting akrilik 5 mili biasanya dengan power 80, tapi ini power 80 tidak kepotong, berarti ada masalah di tabung ataupun lensanya yang kurang bersih, ataupun lensa yang di dalam sini umurnya juga habis. Seperti itu.
Dan umur lensa sendiri tergantung pemakaian. Jika memang pemakaian tidak terlalu rutin dan mesin tidak dipindah-pindah kemana-mana, itu biasanya umurnya lebih panjang. Kalau tabung sendiri juga ikut pemakaian dan tidak bisa dipatokan umur tabung dan lensa itu seperti apa. Dan untuk debu-debunya, jika sobat Deprin tidak melakukan perawatan seperti membersihkan debu di atas ataupun yang ada di dalam mainboard, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada kelistrikannya, kelistrikan mainboard. Misalkan ada debu yang di dalam mainboard, itu yang membuat kinerja mainboard dari mesin tadi tidak stabil. Lalu dan mengecekkan kabel, itu mungkin mesin malah tidak bisa menyala karena ada kabel yang terputus. Ya, itu tadi sekilas cara untuk merawat mesin laser cutting CO2. Jika mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info mengenai mesin-mesin terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.